Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini kita akan belajar materi matematika lanjut yang kemarin ya. Nah, kali ini adalah bagian yang terakhir. Ini adalah part 4 di mana kita akan belajar mengenai persen. Dari berbagai bentuk pecahan kemarin, kita sudah belajar pecahan campuran, pecahan desimal, kemudian sekarang kita akan belajar tentang bentuk persen. Bagaimanakah persen itu? Persen merupakan pecahan yang berpenyebut 100. Persen dilambangkan dengan tanda seperti itu. Nah, ini contohnya. Dibaca 25%, di mana 25 itu artinya 25/100. Sedangkan yang ini adalah lambang persen. Sekarang kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Cara yang pertama adalah mengubah penyebut pecahan biasa menjadi pecahan yang berpenyebut 100. Jadi, diubah pecahan biasanya itu menjadi per 100 seperti ini. Nah, yang kedua, tidak semua penyebut pecahan biasa itu dapat diubah menjadi pecahan yang berpenyebut 100. Contohnya, bilangan 6, 8, 9, 11 itu tidak bisa dijadikan per 100. Nah, kita gunakan cara 2 ini untuk menjadikan pecahan biasanya itu menjadi bentuk persen. Baik, kita masuk ke contoh yang pertama. Agar kalian lebih memahami, kita masuk contoh. Yang pertama adalah ubahlah 1/2 menjadi bentuk persen. Oke, kita pakai cara 1. Kenapa? Karena 2 bisa dijadikan penyebut 2 bisa dijadikan penyebut 100. 2 bisa dijadikan berpenyebut 100. Nah, 2 menjadi berpenyebut 100 itu kita kalikan 50. Apabila penyebut 2 dikalikan 50, maka pembilang 1 pun kita kalikan 50. 1 kali 50, 50. Nah, kalau bentuknya sudah 50/100, ini berarti sudah bentuk dalam artian bentuk persen. Berarti dia adalah 50%. Jadi pecahan kalau sudah per 100 itu kalian bisa langsung dijadikan persen. Cara 1 sedemikian. Nah, kita cari coba menggunakan cara 2. Sebenarnya cara 2 ini untuk angka-angka yang bisa dijadikan per 100 ini adalah cara yang cepat. Jadi seperti ini. 1/2 itu kita kalikan langsung 100%. Nah, berarti 1 kali 100 dibagi 2 atau 1 kali 100 per 2. 1 kali 100 berarti 100 per 2. 100 per 2 adalah 50. Nah, dia adalah 50%. Cara yang kedua pun ada cara cepatnya. Kita bisa menggunakan cara coret. Nah, 1/2 kita kalikan 100%. Dari mana? Nah, 2 dengan 100 ini sama-sama kita coret. Jadi 2-nya itu sisa 1, 100-nya karena diperkecil dengan 2 atau dibagi 2, dia hasilnya 50. Nah, 1 kali 50, 50 per satunya ini kita tulis di sini. 1 kali 50 dibagi 1, 50%. Jadi bentuk persen dari setengah adalah 50%. Contoh yang kedua. Ubahlah 6/5 menjadi bentuk persen.
cara 1 yang kita gunakan. Alasannya apa? Ya, sama dengan yang tadi. Karena penyebutnya 5. 5 itu bisa dijadikan per 100. Bagaimana 5 bisa dijadikan per 100? Kita kalikan 20. Apabila penyebut 5 dikali 20, maka pembilang 6 juga dikali 20. 6 kali 20, 120. Karena sudah berpenyebut 100, maka bentuk persennya adalah 120%. Bagaimana jika kita mencari dengan cara kedua? 6/5 langsung kita kalikan 100. Maka 6 dikali 5 100, 6 kali 100 per 5. 6 kali 100 600 per 5. 600 dibagi 5 pakai porokepit kita ketemu adalah 120%. Cara yang kedua, kita coba dengan sistem coret jika kalian sudah bisa. Boleh kita pakai 6/5. Kita kalikan 100, maka 100 dengan 5 bisa dicoret. 5 dibagi 5 1, 100 dibagi 5 20. Karena bisa diperkecil 5 dan 100. Maka sisanya adalah 6 dikalikan 20 per 1. Jawabannya 120. Jadi 6/5 bentuk persennya adalah 120%. Bagaimana di contoh yang kedua kalian sudah mulai memahami? Jadi cara 1 seperti ini kita jadikan per 100. Kalau sudah per 100 berarti pembilang itu adalah bentuk persennya. Cara kedua itu kita kalikan 100 langsung pecahannya. Bisa cara yang biasa kita kalikan pembilang dengan 100-nya kemudian dibagi penyebutnya. Atau bisa pakai sistem coret kalau kalian sudah bisa mengecilkan pecahannya. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Ubahlah 11/20 menjadi bentuk persen. Dari contoh pertama dan kedua tadi kalian sudah mulai paham. Sekarang kita coba yang ini. Pakai cara 1 karena 20 bisa dijadikan berpenyebut 100. 20 jadi 100 itu kita kalikan 5. Jika penyebutnya kali 5 maka pembilang juga harus kali 5. 11 kali 5 adalah 55. Kalau sudah per 100 berarti penyebut 55 itulah persennya. 55 per 100. 55%. Oke. Bentuknya 55 per 100 adalah 55%. Bagaimana kalau kita mencari dengan cara yang kedua? Langsung dikalikan 100. Berarti 11 dikali 100 per 20. 11 kali 100, 1100 kita bagi 20. Jawabannya sama, 55%. Di cara 2 ini kita pakai sistem yang cepat, caranya sistem coret. Kita kalikan 100, berarti 100 dengan 20 ini bisa kita perkecil, kita coret. 20 dibagi 21, 100 dibagi 20, 5. Maka sisanya adalah 11 kali 5 per 1. 11 kali 5, 55 dibagi 1 tetap 55%. Jadi bentuk persen dari 11/20 adalah 55%. Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir. Nah, contoh yang terakhir adalah bagaimana jika mengubah 4/6 menjadi bentuk persen? Kita langsung pakai cara 2. Kenapa tidak bisa pakai cara 1? Karena penyebut 6 itu tidak dapat dijadikan menjadi pecahan yang berpenyebut 100. Maka
yang kita gunakan adalah cara yang kedua. Bagaimana cara yang kedua? Langsung kita kalikan 100. Maka 4 kali 100, 400 per 6. Caranya kita mencari 400 per 6, ya pasti dengan cara pembagian bersusun atau yang biasa kita kenal dengan porogapit. 400 dibagi 6. Yang mendekati 6, karena 6 dikali 6 adalah 36. Kita kurangi. Jawabannya 4. 4 dibagi 6 nggak bisa, berarti nolnya turun. 40 dengan 6 yang mendekati juga 6. 6 kali 6 36. Kita kurangi 40 kurangi 36 4. Nah, 4 tidak bisa lagi dibagi 6. Berarti cara satu-satunya kita pakai 0. Tambah, kita kalikan 10, berarti yang di atas kita tambahi koma. Ini sudah kita bahas di bagian 1 video Bu Vila kemarin. 40 yang mendekati 6 6 kali 6 36. Kita kurangi lagi 4. Begitu seterusnya. Nah, kalau sudah bentuk koma seperti ini, seperti kita mencari desimal kemarin, maka kalian mau berhenti di satu angka di belakang koma boleh, mau kalian teruskan juga boleh. Kita sampai sini dulu ya. Nah, ini adalah bentuk persennya dari 4 per 6. Jadi, bentuk persen dari 4 per 6 adalah 66,6%. Jadi intinya cara yang kedua ini kita pakai untuk pecahan yang penyebutnya tidak dapat dijadikan per 100. Jadi kita kalikan 100 langsung pecahannya, kemudian kita cari menggunakan pembagian bersusun atau porogapit. Nah, itu tadi contoh bagaimana mengubah bentuk pecahan menjadi persen. Sekarang kita akan belajar bagaimana mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Jadi kebalikannya. Langsung ke contoh. Bagaimana kalau 50% kita jadikan pecahan biasa? Di pertama tadi, Bu Vila contohkan yang 25% tadi, itu 25% artinya 25 per 100. Maka 50% pun demikian. 50% ini kalau dijadikan pecahan biasa, ini adalah 50 per 100. Nah, 50 per 100 ini sudah dikatakan pecahan. Jadi mau kalian berhenti di sini pun ini sudah benar karena bentuknya sudah pecahan. Tapi wajib seharusnya kalian menjadikan pecahan 50 per 100 ini menjadi lebih sederhana. Masih ingat menyederhanakan pecahan kan? Ya, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, Bu Vila sini bagi 5. 50 per 100 sama-sama dibagi 5 pembilang dan penyebutnya. 50 dibagi 5, 10, 100 dibagi 5, 20. Masih kurang sederhana, dibagi lagi 10. 10 dibagi 10, 1, 20 dibagi 10, 2. Jadi bentuk pecahan dari 50% adalah 1 per 2. Nah, kalian sudah memahami kan? Ini contoh yang mudah. Bagaimana kita akan masuk ke contoh berikutnya? Bagaimana jika 55% kita ubah menjadi pecahan biasa? Sama dengan 50% tadi, 55% adalah
55/100. Ini sudah bentuk pecahan biasa, namun perlu kita sederhanakan lagi. Kita bagi 5 pembilang dan penyebutnya. 55 dibagi 5 11, 100 dibagi 5 20. 11/20 ini adalah pecahan yang paling sederhana karena sudah tidak, pembilang dan penyebutnya sudah tidak dapat dibagi lagi dengan angka yang sama. Jadi bentuk pecahan dari 55% adalah 11/20. Lebih paham lagi? Oke, kita masuk lagi ke contoh yang ketiga. Bagaimana jika 325% dijadikan pecahan biasa? Sama. Jadinya 325/100. Kita sederhanakan. Di sini Ibu bagi 5. 325 dibagi 5, 65. 100 bagi 5, 20. Sederhanakan lagi. Jadi 13/4 karena sama-sama kita bagi 5. Kalau ada pertanyaan, Bu, bagaimana jika 325 ini saya langsung bagi 25 dan 100 ini saya bagi 25? Boleh, maka nanti langsung jawabannya 13/4. Ada pertanyaan lagi, Bu, bagaimana jika 13/4 ini saya jadikan pecahan campuran? Boleh. Selama soal ini bentuknya uraian atau isian, maka kalian boleh menentukan hasilnya sendiri. Mau bentuk yang bagaimana. Tapi apabila pilihan ganda berarti mengikuti pilihan dari yang disediakan. 325%, maka pecahannya adalah 13/4. Ibu ajak kalian masuk ke contoh yang terakhir, 66%. 66% itu adalah 66/100. Pecahan ini kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 66 dibagi 2, 33. 100 dibagi 2, 50. Pecahan 33/50 ini sudah yang paling sederhana karena tidak dapat diperkecil lagi. Jadi bentuk pecahan dari 66% adalah 33/50. Nah, itu tadi contoh dari pecahan bentuk persen diubah menjadi pecahan biasa. Ini sangat mudah anak-anak karena kita tinggal menuliskan persennya, kemudian diberi penyebut 100. Itu kuncinya. Jadi sangat mudah bagaimana mengubah persen menjadi pecahan, begitupun sebaliknya mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian bisa memahami penjelasan di atas. Nah, buat kalian jangan lupa belajar meskipun dalam kondisi belajar dari rumah ya. Jangan lupa tekan like apabila kalian memahami penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.